Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, kita akan mencermati satu tema yang sangat penting, yaitu spiritualitas yang rendah menghalangi efektivitas doa-doa kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bahwa doa-doa kita itu membutuhkan prasyarat. Ada iman, tak boleh bimbang, ada keyakinan. Tapi tak cukup itu, relasi mendalam dengan Tuhan. Begitu juga dengan hal-hal lain yang sudah kita bahas. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang efektivitas doa yang mempengaruhi, yaitu spiritualitas yang rendah. Kata kunci yang penting untuk kita pahami adalah apakah spiritualitas itu? Atau dengan kata lain, sebetulnya apa yang dimaksud dengan spiritualitas itu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, relasi manusia dengan Tuhan yang terwujud dalam perilaku kehidupan secara nyata, itulah spiritualitas. Saya ulangi, spiritualitas adalah relasi manusia dengan Tuhan yang terwujud dalam perilaku kehidupan secara nyata. Nah, dengan kata lain, spiritualitas adalah iman dalam kehidupan yang nyata. Nah, itulah spiritualitas, relasi dengan Tuhan yang terwujud dalam kehidupan atau iman yang terwujud dalam kehidupan. Nah, saudara, spiritualitas yang rendah, ya berarti relasi manusia dengan Tuhan yang tidak sungguh-sungguh terwujud dalam perilaku kehidupan secara nyata. Itu spiritualitas rendah. Relasinya nggak sungguh-sungguh, nggak terwujud, imannya nggak nyata, nggak real, nggak terbukti dalam kehidupan nyata. Itulah spiritualitas yang rendah. Saudara, oleh karena spiritualitas rendah, itu sama dengan iman yang tidak terwujud dalam kehidupan secara nyata. Maka ada yang menggambarkan spiritualitas rendah itu ritual, yes, tetapi iman, no. Agama menjadi semacam topeng dalam kehidupan. Saudara, ini menjadi satu hal yang sering terjadi, di mana agama menjadi ilah baru, menjadi Tuhan yang lebih penting dari Tuhan itu sendiri, agama. Begitu juga dengan ritual. Akhirnya Tuhan malah terlupakan, agamalah yang dimuliakan. Nah, spiritualitas rendah itu seringkali kayak gitu. Ritual yes, iman no, agama yes, tapi iman no gitu. Jadi yang jelas yang diutamakan justru pada ritual-ritual, tapi tidak agama yang terwujud dalam perilaku kehidupan yang menjadi wujud dari iman yang nyata, itu seringkali tidak terlalu diperhatikan. Contoh tentang spiritualitas yang rendah ditulis dalam kesaksian Injil Matius 15 ayat 8 dan 9. Injil Matius 15 ayat 8 dan 9. Yang demikian, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 8 dan 9. Kesaksian lainnya dalam Perjanjian Lama, saudara, ditulis juga oleh Yesaya. Kita cermati Yesaya
29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Saya mau baca ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lebih tegas. Yang dikatakan begini, Tuhan berkata, orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Agama mereka hanya peraturan manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Dua ayat tadi, baik Matius 15 ayat 8 dan 9 maupun Yesaya 29 ayat 13 menunjuk pada satu contoh konkret tentang spiritualitas yang rendah. Mereka memang beragama, tetapi tidak mewujudkan imannya secara nyata. Mereka asik dengan ritual-ritual, tetapi tidak pada esensinya. Nah, mari kita lihat spiritualitas yang rendah. Apakah benar menjadi penghalang akan doa-doa kita? Spiritualitas yang rendah menjadi penghalang-penghalang doa kita. Benarkah? Kita akan lihat dalam ayat-ayat berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ungkap dua ayat ini yang menunjuk bahwa spiritualitas rendah itu menjadi penghalang bagi doa-doa kita kepada Tuhan. Pertama, mari kita cermati pada kesaksian Amsal 21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13. Nanti kita lihat bahwa jika kita tidak punya iman yang terwujud dalam kehidupan, misalnya kita tidak mau menolong sesama, orang-orang yang kita kenal yang dekat dengan kita, dan kita menutup pintu untuk pertolongan, maka kita pun akan tertutup pintu kita dan doa kita tidak dikabulkan. Amsal 21 ayat 13. Sedangkan yang ayat kedua, saudara, ini menarik ini. Di 1 Petrus 3 ayat 7 sampai dengan 9, ternyata percekcokan, cinta kasih yang hilang, persoalan, permusuhan dengan sesama, baik di dalam keluarga maupun dengan sekitar, itu juga menjadi penghalang doa-doa kita didengar Allah. Mari kita dalami lebih lanjut bagian ini, supaya kita cek langsung dari ayat-ayatnya. Kita mulai dengan Amsal 21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13. Perhatikan ayat yang saya beri garis bawah. Demikian sabdanya. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Siapa menutup telinga bagi teriakan orang miskin, dia juga akan berseru-seru tetapi tidak dijawab. Amsal 21 ayat 13. Saudara, kita tidak membutuhkan buku tafsir yang rumit, yang tebal. Karena ayat ini begitu tegas menunjuk bahwa jika kita tutup telinga dan kita tidak peka dan tidak memiliki kepekaan di tengah zaman yang seperti ini, dan kita tidak mau menolong padahal kita bisa menolong, nah dikatakan tidak akan menerima jawaban kalau kita pada saatnya berseru-seru kepada Tuhan. Ini maksudnya berdoa. Itu diulang lagi. Siapa menutup telinga bagi teriakan orang miskin, dia juga akan berseru-seru tetapi tidak dijawab. Saudara perhatikan, spiritualitas yang rendah, ya, iman yang tidak terwujud, yang mestinya kita wujudkan, dan kita sengaja tidak mewujudkan, maka itu akan menghalangi efektivitas doa kita. Doa kita tidak didengar Tuhan. Jangankan dikabulkan, didengar saja tidak. Amsal 21 ayat 13. Coba kita camkan ini.
Saudara, untuk bagian yang kedua ini juga menarik. 1 Petrus 3 ayat 7, 8, dan 9. 1 Petrus 3 ayat 7, 8, dan 9. Yang dikatakan demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman waris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Nanti kita sambung lagi. Nah, ini sambungannya, yaitu 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dikatakan apa? Begini sabdanya. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Ya. Dari urean Amsal 21 ayat 13 dan 1 Petrus 3 7-9, kita menemukan satu pengertian penting, bahwa spiritualitas yang rendah memang benar-benar akan mempengaruhi jawaban Allah terhadap doa-doa kita. Amsal 21:13 tadi disebut bahwa orang yang tidak mau menolong sesama, padahal dia mampu, maka Tuhan juga akan diam ketika membutuhkan, dalam arti ketika kita berdoa. Begitu juga dalam 1 Petrus 3, 7, 8, dan 9. Justru ketidakrukunan, pertengkaran, percekcokan dalam keluarga dan juga dengan sesama itu akan mempengaruhi, dan itu akan berimplikasi ada pengaruhnya terhadap doa yang dikabulkan atau tidak. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini kita cermati dua hal ini. Mari kita tingkatkan spiritualitas kita. Jangan sampai kita hidup dengan spiritualitas yang rendah, yang nanti akan merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara, rekan-rekan muda atau siapapun yang sedang mencermati di channel YouTube kali ini, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa spiritualitas yang rendah akan menjadi penghalang efektivitas doa-doa kita kepada Allah. Ingat, spiritualitas yang rendah akan menjadi penghalang efektivitas doa-doa kita kepada Tuhan. Dan saya berharap ini menjadi poin penting untuk kita perbaiki kehidupan doa kita, sehingga kita belajar peka pada sesama dimulai dari keluarga kita. Saudara, teruslah tingkatkan kualitas atau kehidupan doa kita. Tuhan memberkati. Amin.